Segenap Bapak Saudara, yang kedua sholat yang memang nanti imam wajib niat imamah, yaitu sholat yang mu'adah, artinya sholat yang diulangi. Berarti kalau sholat yang udah diulangi, dia udah sholat belum? Udah, namanya sholat yang i'adah, diulangi kembali. Berarti kalau sholat diulangi kembali, sebelumnya dia udah sholat dan sholatnya udah sah. Bukan berarti sholatnya nggak sah. Kalau sholatnya nggak sah itu beda. Namanya bukan mengulangi, itu wajib sholat. Ini sholatnya udah sah, tapi diulang kembali. Itu namanya sholat mu'adah. Nah nanti ketika dilaksanakan secara berjamaah sholat mu'adah, imam wajib niat imaman. Berarti ini yang kedua ya. Ya semuanya yang wajib niat imaman ada berapa? Ada 4. Yang pertama sholat Jumat, yang kemarin kita udah bahas. Nah sekarang yang kedua sholat mu'adah, sholat yang diulang kembali. Ya jadi istilah i'adah kita jangan bingung ya Bapak Saudara, karena kita udah ngaji. Ada sholat adaan, ada sholat kodoan, ada sholat i'adatan. Kalau sholat yang adaan adalah sholat yang kita kerjakan tepat waktu. Kalau sholat kodoan itu ada sholat yang kita kerjakan tidak tepat waktu. Jadi bukan waktunya. Sholat asar di waktu maghrib itu namanya kodo. Sholat zuhur di waktu asar namanya kodok. Ya itu begitu. Ya ini pun bagi orang yang bukan sholat qashar jamak ya. Bukan sholat qashar jamak. Kalau qashar jamak bisa aja jamak takhir, orang sholat zuhurnya di waktu asar. Jamak takhir maghrib dikerjain di waktu isya. Nah itu namanya jamak takhir. Itu sholatnya bukan kodok, bukan. Nah ini yang dimaksud sholat kodok, sholat yang memang dikerjakan tetapi tidak waktunya. Nah ada lagi sholat i'adah. Sholat itu udah dikerjain, udah sah, tapi ingin mendapatkan pahala lagi, dia ya mengulangi lagi karena ada yang mau berjamaah. Ya itu nanti kalau dilaksanakan secara berjamaah, sholatnya namanya i'adah dan imamnya wajib niat imam. Sama seperti sholat Jumat, imamnya wajib niat imam. Seandainya tidak niat imam, itu tidak sah hukum sholatnya. Sekarang di sini pengarang kitab Imam Nawawi menjelaskan sholat i'adah itu apa sih? Wahia, kata Imam Nawawi, sholat mu'adah itu al-maktubatul mu'addatu, sholat fardu yang udah dilaksanakan. Jadi dilaksanakan sholat. Awin nafilatu atau sholat sunnah. Itu nafilah itu namanya sholat sunnah. Kan sholat ada 2, ada sholat maktubah, sholat fardu, ada sholat nafilah, sholat sunnah. Allati tusannu fihal jamaah, yang dianjurkan di dalam sholat sunnah tersebut berjamaah. Allatani tuf'alani, namun dua-duanya dikerjakan fi waktil adai, dalam waktu adaan, bukan waktu kodoan. Udah dilaksanakan. Ya, nah sekarang pelaksanaan yang keduanya sanian jamaatan, berjamaah. Tujuannya apa? Li roja is-sawabi, untuk berharap mendapatkan pahala. Kan ada sholat ya wajib kita udah kerjain di rumah, kedatang ya ke masjid Nurus Solehah baru dilaksanakan sholat berjamaah. Nah itu dianjurkan kita untuk apa? Untuk mengulang kembali. Atau semuanya di rumah masing-masing udah sholat, sampai di masjid pengen jamaah, bisa dilaksanakan i'adah namanya. Atau sholat sunnah dikerjakan di rumah, padahal ini sholat sunnah, sunnahnya berjamaah. Seperti Idul Fitri kan sholat sunnah, tapi dianjurkan berjamaah. Sholat Idul Adha itu berjamaah. Ya dia udah sholat di rumah, nah itu nanti sunnah diulang lagi berjamaah. Atau sholat tarawih di bulan Ramadan, ya itu sunnah berjamaah. Nah kalau sholat witir memang ada ikhtilaf, ada perbedaan pendapat. Ada yang bilang sunnah berjamaah, ada yang bilang tidak. Ya dan sholat witir itu nggak boleh diulang kembali.
Kita udah sholat witir di rumah sendirian, ada lagi sholat berjamaah, jangan sholat witir lagi. Tidak dianjurkan. Kenapa? Karena ada hadis Nabi, la witrani fi lailatin wahidatin, tidak ya boleh witir dikerjakan 2 kali dalam 1 malam. Tuh begitu. Jadi bapak kebetulan udah sholat witir di rumah, habis sholat isya udah sholat witir. Kemudian mau qiyamul lail, ternyata qiyamul lailnya sholat witir berjamaah. Nah, saya udah sholat bagaimana? Udah ulangin lagi, nggak ada anjuran. Ya, sholat witir nggak boleh dikerjakan dalam 1 malam 2 kali. Kalau udah sholat witir jangan sholat witir lagi. Paham ya Pak ya? Tapi kalau sholat-sholat yang lain, seperti sholat sunnah yang disunahkan berjamaah atau sholat wajib, ya itu walaupun bapak sudah mengerjakan, tapi sekarang pengen diulang kembali, ingin mendapatkan sawab, pahala, nah itu boleh. Namanya sholatnya i'adah, diulang kembali. Tapi kalau witir tidak perlu diulang kembali, karena memang ada hadis khusus, ya tidak boleh melaksanakan sholat witir 2 kali dalam 1 malam. Ya makanya orang kalau udah sholat witir udah, kecuali kalau dia belum tutup baru 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat itu masih lanjut sampai 11. Tapi kalau udah 2 rakaat plus 1 udah 3, udah witir. Nanti kalau dia mau sholat di malam itu, sholatlah tahajud, sholat hajat, sholat taubat, atau sholat-sholat yang lain. Pokoknya jangan sholat witir. Ya, karena memang tidak dianjurkan dan tidak dibolehkan sholat witir 2 kali dalam 1 malam. Waman shalla sholatan sahihatan, dan siapa-siapa yang udah sholatnya udah sah, walau fi jamaatin, sekalipun sholatnya berjamaah. Summa adroka, kemudian dia menemukan fil waktu, dalam waktu tersebut, man yusalliha, orang yang sholatnya walau munfaridan, sekalipun munfarid sendiri, sunnalahu i'adatuha, disunnahkan bagi dia untuk mengulanginya lagi ma'ahu, bersama-samanya, supaya orang yang sholat munfarid tadi menjadi sholatnya berjamaah. Kan kita nolong namanya. Saya sih sebenarnya udah sholat tadi, udah berjamaah, tapi kita lihat teman kita sholatnya munfarid sendirian, kita bantuin dah, yuk saya ulangin lagi sholatnya. Nah kalau bapak jadi imam, imamnya wajib niat imaman. Nah begitu, kan menolong orang, ya nolong ulang itu, tolong menolong dalam kebaikan. Allah bilang, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Bertolong-tolonglah kamu dalam masalah kebaikan, takwa. Jangan kamu tolong menolong dalam perbuatan dosa dan maksiat. Kita nolong tuh, kita nolong. Ya, di sholatnya munfarid kesian dapatnya 1, kita bantuin dah, yuk berjamaah. Walaupun tadi kita udah sholat berjamaah, iya, itu masih boleh dianjurkan. Namanya sholatnya i'adah, kita ngulang kembali, tujuannya membantu teman kita. Kalau di sholat sendiri cuma dapat 1, ya Allah, beda banget orang sholat jamaah sama orang sholat munfarid, 1 berbanding 27. Ya, makanya sering saya bilang, kalau kita dapat 1 juta, amal dapat 27 juta, ya jauh banget. Siapapun akan mengejar yang 27 juta, betul nggak? Betul. Makanya dalam 1 hari minimal ya ada sholat jamaah yang kita ikutin. Kalau kita belum mampu semuanya 5-5-nya, minimal dari 5 waktu itu adalah yang sholat jamaah. Misalnya paling enak maghrib, ya udah maghrib kumpul sama-sama jamaah. Ya, habis maghrib pengen lanjutin isya, ya lumayan udah 2. Isya tanggung dah, subuh ntar datang lagi udah 3. Nah begitu. Zuhur sama asar mungkin kita lagi pada repot. Ya mungkin ada yang di pasar, ada yang di kantor, ada yang dalam tugasnya nggak sempet. Ya biarlah. Tapi sholat-sholat yang lain kita udah bisa berjamaah. Jangan 5 waktu nggak ada yang jamaah, sayang. Ya Allah. Makanya ada satu pendapat, ada orang yang sampai ngulangi sholatnya sampai 27 kali. Ya masih boleh. Ada yang punya pendapat, ya udah 2 kali aja ngulangin. Tapi ada orang yang sholat sampai 27 kali ngulangin. Kenapa?
dia biasanya sholat isya berjamaah, kagak sholat isya berjamaah, di rumah nyesel banget sholat isyanya sampai 27 kali. Usolli pada isya arba'akatin mustaqbil qiblah. Allahu akbar. Assalamualaikum, udah selesai. Sholat lagi 27 kali. Encok ya. Pegel, tidur dia tidur, ngimpi dia ngimpi. Apa yang diimpikan? Kamu memang sholat 27 kali, tapi tetap aja pahalanya nggak sama sama yang sholat berjamaah 27 kali. Ya dikasih pahala sama Allah. Tuh begitu. Masya Allah. Ya begitu Bapak Saudara. Makanya ya kita pokoknya di antara yang 5 waktu itu kalau bisa jangan kita kagak pernah sholat berjamaah. Ya kita emangkan lagi usaha, lagi proses berusaha, tapi kita belum bisa misalnya sholat 5 waktu berjamaah semuanya. Ya minimal yang tadi saya bilang maghrib dan maghrib. Tuh maghrib kan paling enak ya, habis mandi seger ke masjid, enak gak kira-kira? Enak, udah cakep udah, alhamdulillah. Kalau ada orang baru datang sholat jangan dikata tumben loh, besok dia kagak datang lagi. Ya jangan dikata papa, ya jangan dikata apa-apa. Tumben pantas hujan, ya udah ada besok dia datang lagi dah. Nah begitu. Jadi alhamdulillah. Ya, subuh ya silakan minimal subuh lah. Kalau subuh kan ada di rumah semuanya. Nah seperti itu. Ya yang bagus emang 5 waktu. Ya tapi kalau seandainya enggak, minimal salah satunya yuk kita cari 27 tuh Bapak sudah. Nah makanya begitu. Walaupun dia udah sholat berjamaah, tapi ada temennya sholatnya munfarid, dipengen membantu, disunnahkan bagi orang tadi walaupun udah sholat berjamaah, sunnalahu i'adatuha ma'ahu, disunnahkan mengulang lagi sholatnya bersama temennya yang sholat munfarid. Tujuannya supaya temennya dapat sholat berjamaah. Tuh begitu. Wayah rumu qat'uha, dan haram dia untuk memutuskannya, li'anna laha hukmal fardi, karena tetap hukumnya adalah hukum fardu. Ya illa fi ya jawazi tarkiha, kecuali di dalam boleh meninggalkannya qabla syur'i, sebelum dia mulai. Tapi kalau dia mulai kan sholatnya ya ada, tetap hukumnya fardu juga, jangan diputuskan. Ya diputuskan. Kalau sholat sunnah kan boleh ya, tapi kalau sholat fardu ketika kita lagi sholat lanjutin ya. Nah seperti itu, jangan diputuskan. Wapi jawazi jam'iha ma'al asliyati, dan pada bolehnya menggabungkannya bersama dengan pokoknya, bitayammumin wahidin, dengan 1 kali tayamum. Jadi boleh ya, walaupun dia tetap hukumnya fardu. Ya, tapi ketika dia udah sholat awalnya pakai tayamum, sekarang dia mau bantu temannya lagi mau mengiadah, itu boleh ya dengan 1 kali tayamum kalau dia modelnya bersucinya dengan tayamum. Karena memang pahalanya tetap sunnah, tapi hukumnya tetap itu sholat fardu karena tadi dia udah ngerjain. Nah sekarang dia dengan tayamum, nah sekarang dia membantu temannya, ya diulang lagi, kan fardu tetap, tapi boleh ya dia gabung dengan 1 kali tayamum. Lil amri ya wadzalika, dan yang demikian itu lil amri karena ada perintah bitilkal i'adati, untuk mengulangi sholat tersebut, fi khabari Abi Dawud, dalam salah satu hadis yang terdapat dalam kitab Sunan Abi Dawud, riwayatnya Imam Abu Dawud wa ghairihi, dan lainnya, wa sahahahu Tirmizi, dan hadisnya dianggap sahih oleh Imam Tirmizi. Jadi ada landasannya Pak ya, ada hadis riwayat daripada Imam Abu Dawud, bahkan hadis ini dianggap sahih oleh Imam Tirmizi. Mana hadisnya? Nah ini hadisnya, wa huwa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadisnya sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iza shallaituma fi rihalikuma, apabila kamu udah sholat berdua di tempat perjalanan kamu, summa ataituma masjidah jama'atin, kemudian kamu datang di masjid ada sholat berjamaah,
fasallayaha, maka kamu berdua walaupun udah sholat di perjalanan sampai di masjid ada berjamaah, silahkan sholat lagi ma'ahum, bersama dengan mereka. Itu dalilnya tuh. Ada sahabat Pak, dia melakukan bepergian, udah sholat sampai di masjid, ternyata dilaksanakan sholat berjamaah. Tuh orang yang berdua sama Nabi disuruh sholat lagi, suruh i'adah, suruh ngulangin lagi berjamaah. Nah ini hadis sahih kata Imam Tirmizi, terdapat dalam kitab Sunan Abi Dawud. Nah seperti itu. Fa innaha, maka sholat lakume yang kamu kerjakan itu hukumnya nafilatun, jadi sunnah, dapat pahala. Walaupun tetap itu dia niatkan fardu, tapi nanti hukumnya jadi sunnah, tetap dapat pahala, enggak sia-sia karena memang dia udah sholat. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dzalika ba'da salatihi as-subh, yaitu yang demikian itu setelah sholatnya subuh, li rajulaini, bagi dua orang laki-laki. Ini sholatnya sholat subuh katanya. Ya, jadi dua orang laki-laki tadi udah melaksanakan sholat subuh, ternyata di masjid baru pelaksanaan sholat jamaah, disuruh sholat lagi. Udah kamu sholat lagi, silakan. Nah begitu. Ya, jadi lam yusalliya ma'ahu, yang dia berdua tidak sholat bersamanya. Waqala, lalu dia bilang, sallaina, kami udah sholat pirihalina, di dalam perjalanan kami. Jadi Nabi lihat orang itu kagak mau sholat, kata Nabi sholat aja udah. Terus dibilang, saya udah sholat ya Rasulullah, sholat lagi. Nah itu dalilnya Pak. Ya dalilnya. Jadi dalam sholat subuh. Artinya rihalina buyutina, di rumah kami. Ya ada yang bilang rihalina tuh perjalanan, maksudnya masih di rumah kami. Kami udah sholat di rumah, datang ke masjid, di masjid baru mau melaksanakan sholat subuh, dia kagak mau sholat lagi. Nabi tegur, sholat aja, silahkan sholat kembali. Nah seperti itu. Nah ini ya yang dikatakan dalil kita boleh mengulang kembali sholat yang kita pernah laksanakan, walaupun sholatnya udah sah, udah sempurna di waktu tersebut, namun nanti diulang kembali. Wa qalluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masjid jama'atin laisa biqayyidin, masjid ya secara berjamaah itu tidak diqayyid, bal huwa lil aglabi, namun itu lebih umum. Wa qalluhu sallaituma yusdaqu bil infirad, dan kata-kata kami berdua udah sholat itu mungkin dibenarkan bil infirad wal jamaah, bisa aja di rumah disolat sendiri, bisa juga disolat berjamaah. Walaupun berjamaah tetap masih anjurkan, apalagi sholatnya infirad sendiri. Sawa'un istawatil jama'atani, sama saja, yaitu dua jamaah, amzadat atau tambah, ihdahuma salah satu keduanya. Misalnya di rumah disolat berjamaah cuma berdua, di masjid lebih banyak, dianjurin juga ngulangin. Atau dia di rumah banyakkan orangnya, di masjid lebih sedikit, tetap masih dianjurin juga. Walaupun memang semakin banyak jamaah semakin bagus ya. Kita sholat berjamaah Pak, itu walaupun cuma imam sama makmum berdua tetap dapat 27 derajat. Ya Pak ya, tetap dapat 27 derajat. Makanya kalau kita kebetulan udah ketinggalan di masjid, di rumah kita panggil istri kita, "Neng, udah sholat belum?" "Belum." "Ayo bareng sama abang." Tuh, tapi jangan Neng yang jadi imam, abang yang jadi imam. Nah, begitu. Iya. Jadi suaminya yang jadi imam, ya istri jadi makmum, masih dapat 27 derajat. Nah setelah disolat, didatang ke masjid, ternyata ada pelaksanaan sholat jamaah, ya silahkan ulang kembali, karena memang ini hadisnya ada. Nah seperti itu ya. Jadi walaupun di rumah itu sholat sendirikah, atau sholat berjamaahkah, atau jamaahnya mungkin bisa lebih banyak atau lebih sedikit atau sama, itu nggak ada masalah, tetap dianjurkan kita mengulangi kembali. Bifadilatin, karena ada keistimewaan, kakaunil imami a'lama. Nah kalau kita berjamaah memang nanti ada Pak ya,
Ya, kalau 27 tetap dapat. Tapi ketika semakin banyak imam, ya semakin banyak jamaahnya, itu nanti ada lebih ya karunianya, bonusnya, pahalanya lebih besar. Atau imamnya a'lam, ada imam yang lebih ngerti. Lebih ngerti itu artinya lebih alim. Makanya kita kalau sholat ada orang alim, kalau bisa orang alim suruh jadi imam. Kecuali kalau orang alimnya nggak mau, udah ente aja. Nah seperti itu. Jadi yang bagus begitu emang. Ya karena nanti kalau yang imam orang alim itu nanti ada kelebihan bonusnya. Kalau 27 mah udah nggak mungkin ditinggalin, dapat udah. Siapa aja imamnya pasti 27 dapat udah. Mau banyak mau sedikit. Ya sehingga saya bilang tadi walaupun cuma 2 orang, ada imam ada makmum, tetap dapat 27. Tapi nanti ada nilai-nilai bonusnya. Semakin banyak ya jamaah semakin banyak bonusnya. Atau imamnya orang lebih alim, orang alim di situ, itu bonusnya lebih banyak. Itu pertama. Aura'ah, atau imamnya lebih warok. Itu imam di samping alim harus warok. Kalau ada imam alim tapi kagak warok, ya nggak bagus juga. Ada warok tapi nggak alim, ya kagak bagus juga. Warok doang kagak alim, atau alim doang kagak warok. Tapi yang paling bagus dua-duanya nih bapak saudara. Dia alim, dia warok. Masya Allah. Susah nyari orang yang begitu tuh. Ya dia alim, dia warok. Ya. Jadi nanti punya bonus lagi. Imamnya itu orang yang lebih alim, atau imamnya itu orang yang lebih warok. Awil jam'i, ya kakone imamnya a'lama awil jam'a, atau digabungkan semuanya. Alim juga, warok juga, jamaahnya juga banyak. Nah, ini bonusnya lebih banyak lagi. Jadi aksar, lebih banyak bonusnya. Awil makan asraf, atau tempatnya yang lebih mulia. Kan ada tempat yang lebih mulia. Nah seperti itu. Jadi nanti bonusnya lebih besar lagi ya. Tapi kalau yang 27 tetap ya itu udah pasti dapat ya. Tapi kalau lihat tempat ada yang asraf, seperti di mana? Di Makkah dan di Madinah. Kalau Makkah Madinah itu lebih mulia, otomatis nanti ada bonus khusus. Kalau jamaah tetap 27 dapat. Cuma karena kita kebetulan sholatnya di tempat yang lebih mulia, di Madinah atau di Mekah atau di Masjidil Aqsa, kan ada 3 masjid yang paling istimewa. Pertama Masjidil Haram 100.000 nilainya, kedua Masjid Nabawi 1.000, ketiga Masjidil Aqsa 500. Nah kalau yang lain sama udah ya, yang 27 tetap dapat, tapi nanti ada bonus tersendiri. Begitu ya Bapak Saudara ya. Ya makanya kita kalau di tempat-tempat begitu boleh kita ulang kembali. Oh ini sholatnya yang imamnya lebih alim. Oh ini ya yang imamnya lebih warok. Atau dua-duanya dikumpul di situ. Lebih alim juga, lebih warok juga. Oh atau tempatnya memang lebih mulia di Mekah, di Madinah. Ya di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, atau di Masjidil Aqsa. Nah itu nanti ada bonus. Tapi tetap yang orang sholat berjamaah pasti dapat 27. Kan 27 udah pasti dapat. Sekalipun kita di rumah sama istri kita doang berdua, tetap dapat 27. Tapi nanti kalau di tempat lain mungkin ada bonus-bonus yang lain. Ya, kalau kita di masjid kan bonusnya lebih banyak. Terus bonus silaturahim, ketemu, senyum aja udah dapat pahala. Kan begitu, lebih banyak senyum, lebih banyak pahalanya, ya kan begitu, ya nanti kita banyak lagi kelebihan-kelebihan yang Allah berikan. Suma'lam, kemudian ketahuilah anna syuratal i'adati, sesungguhnya syarat-syarat i'adah isna asara itu ada 12. Syarat i'adahnya ada 12. Ini 12 ini harus dipenuhi nih. Kita udah sholat, udah sah. Sekarang kita mau mengulangi kembali, mau i'adah namanya. Itu harus memenuhi 12 persyaratan. Al-awwalu, yang pertama antakunal ula maktubatan muaddatan. Bahwasanya sholat yang dikerjakan yang pertama itu adalah sholat yang wajib, yang udah ditunaikan. Sholatnya udah kita kerjain. Misalnya sholat fardu, zuhur,
udah kita kerjakan tepat waktu lagi. Ya itu pertama. Au nafilatan atau boleh juga sholat sunnah kita ulang kembali. Itu sholat sunnahnya udah dikerjakan. Tapi sholat sunnahnya tusannu fihal jamaah yang memang disunnahkan berjamaah. Tapi kalau yang tidak disunahkan berjamaah nggak perlu diulang kembali karena ini kan maunya mengulangi dengan cara berjamaah, bukan sendiri. Kalau sendiri nggak usah. Ini mau berjamaah ngerjainnya. Ya itu sholat sunnah yang disunnahkan berjamaah. Kalau dia nanya, Ustaz, emang ada sholat sunnah yang dianjurkan berjamaah? Ada. Apa contohnya? Sholat tarawih di bulan Ramadan itu sunnah berjamaah. Kata sahabat Umar bin Khattab. Kemudian sholat Idul Fitri disunnahkan berjamaah. Sholat Idul Adha disunnahkan berjamaah. Kalau sholat tahajud enggak. Makanya sholat tahajud enggak perlu diulang, enggak perlu diiadah. Sholatnya sendiri-sendiri. Nah silakan. Jadi enggak disunnahkan berjamaah. Itu jumhurul ulama, mayoritas ulama. Sholat duha juga tidak dianjurkan berjamaah. Jumhurul ulama di kitab-kitab fikih begitu. Ya kita kalau sholat duha sendiri-sendiri aja. Sholat tasbih sama disunnahkannya sendiri, tidak berjamaah. Kecuali kalau berjamaah maqamut ta'lim. Ya dalam rangka maqam ta'lim aja. Nih Ustaz mau sholat tasbih, cuman nih jamaah banyak yang kagak paham, belum bisa. Nah sekarang Ustaz sudah jadi imam, silahkan boleh berjamaah. Tapi kalau nantinya silahkan kerjain di rumah aja sendiri-sendiri atau di masjid sendiri, silahkan. Nah seperti itu. Jadi pada intinya sholat tasbih itu dikerjakan sendiri-sendiri. Tapi kalau ada yang mengerjakan sholat berjamaah itu fi maqamit ta'lim, begitu ya Bapak Saudara. Ya dalam maqamit ta'lim. Ya kalau jamaah ada imam, namanya jamaah. Iya, jadi ada imam, ada makmum, namanya jamaah, gitu. Minimal 2 orang. Nah seperti itu. Tapi kalau kita udah bisa, ya udah di rumah aja sholat tasbihnya. Nah seperti itu. Kadang-kadang kita ngerjain di masjid, nggak apa-apa, boleh fi maqamit ta'lim. Nah seperti itu. Tapi mayoritas di dalam kitab fikih itu ulama-ulama bilang sholat tasbih termasuk sholat yang tidak dianjurkan berjamaah. Seperti itu. Ma'ada witro Ramadan. Tuh, kecuali sholat witir Ramadan. Witir Ramadan sunnah berjamaah, tapi tidak sunnah diiadah. Begitu ya Bapak Saudara ya. Sholat sunnah witir itu disunnahkan berjamaah, tapi tidak sunnah diiadah, diulang kembali. Walau manzuratan, sekalipun sholatnya yang dinazarkan, sekalipun tuh sholat witir nazar, itu udah nazar. Amal yang tadinya sunnah gara-gara dinazarkan menjadi apa? Wajib. Tuh, tadinya sunnah Bapak Saudara, tapi sekarang dinazar jadi wajib. Korban sunnah sekarang nazar jadi apa? Wajib. Ya, makanya kita kenal ada korban nazar namanya. Ada korban nazar. Akikah sunnah sekarang nazarin jadi apa? Jadi wajib. Saya kalau nanti punya anak laki-laki, saya mau melaksanakan akikah dan saya wajibkan bagi saya akikah tersebut. Nazar berarti dia. Nah berarti nanti tuh Bapak Saudara kalau kebetulan dia punya anak laki-laki wajib bayar nazarnya. Tadinya sekedar sunnah tapi sekarang wajib. Nah kalau wajib itu dagingnya nggak boleh makan, sama sama korban. Ya, keluarganya nggak boleh makan daging korban kalau korban nazar. Kalau korban sunnah boleh nggak? Boleh. Tapi kalau korban nazar sama dengan akikah yang dinazarkan, dia tidak boleh makan, dikasih orang lain aja. Kalau dia mau makan beli dari yang lain. Nah seperti itu. Kalau nazar yang mau makan lagi gimana? Ya Allah, bagus, nggak apa-apa. Iya. Kan begini Bapak Saudara, yang namanya nikah kan kagak perlu atas izin istri. Ya.
nggak perlu. Sebab kalau bapak minta izin sama istri udah bakalan kagak diizinin, suruh langkain nih gua dulu begitu. Ya, jadi ya ada pertanyaan gimana Ustaz kalau saya nazar mau nikah? Ya nggak apa-apa ente kalau berani yang gitu. Kan masa berani atau enggak gitu ya? Iya. Iya, yang penting diberani. Nah begitu. Tapi ya memang kalau mau dapat surat nikah dari kantor urusan agama harus seizin istri yang pertama. Tuh. Jadi kalau pengen dapat begitu caranya. Ya, jadi datang baik-baik, ngomong baik-baik, Neng, saya mau nikah lagi. Tolong dong diizinin, bikin surat, ya diizinin tanda tangan. Nah, boleh tuh. Nanti dia dapat tuh surat ya dari kantor urusan agama. Kemudian mau nikah lagi yang ketiga, minta izin lagi. Ya. Nah itu. Tapi kalau ya tanpa persyaratan izin dari istri, dia nggak dapat surat nikah. Dan itu biasanya nikah apa? Ya, nikah sirri, istilahnya sirri. Ya, istilahnya nikah sirri artinya nikah yang memang tidak diketahui oleh kantor urusan agama. Sehingga ditanya, ada surat nikahnya? Nggak ada. Tapi sah secara hukum agama. Begitu. Nggak usah main-main dah, udah satu aja ya. Satu aja juga kagak habis ya. Mudah-mudahan. Nah, begitu. Ka'idin nazarahu tuh seperti sholat id yang dinazarkan. Gitu. Sholat id kan sunnah ya? Sunnah. Sekarang dinazarin jadi apa? Jadi wajib. Begitu. Amal witru adapun sholat witir fala yu'adu alal mu'tamadi. Kalau sholat witir bapak saudara maka tidak boleh diulang alal mu'tamadi menurut kaul yang mu'tamad. Kenapa? Li hadisi la witrani wi lailatin. Tidak boleh 2 kali sholat witir dalam satu malam. Tuh hadisnya begitu. Ya, jadi la witrani wi lailatin. Tidak boleh 2 kali sholat witir dalam satu malam. Makanya saya bilang begini, kalau di bulan Ramadan kita udah sholat witir, nggak apa-apa sholat witir habis sholat tarawih berjamaah. Nanti malam Ustaz saya mau bangun lagi, mau tahajud, boleh nggak? Tahajud mah boleh. Sholat taubat, sholat istikharah, sholat tasbih, sholat apa saja boleh. Yang kagak boleh sholat witir lagi. Begitu. Kan ada yang nanya, kalau orang udah sholat witir berarti nggak boleh sholat sunnah lagi? Enggak, bukan begitu. Cuma memang bagusnya tutuplah sholat sunnah kamu di malam hari dengan sholat witir. Yang bagus tutupnya begitu. Tapi bisa aja kita ya sholat witirnya biasa habis sholat isya. Habis sholat isya dia terus sholat witir. Nanti bangun jam 3 kita bangun, jam 3:30 kita bangun. Kita mau sholat sunnah lainnya boleh. Yang penting witirnya jangan. Karena hadisnya la witroni fi lailatin. Tidak boleh 2 kali sholat witir dalam satu malam. Paham ya Bapak Saudara ya? Nah begitu. Jadi kalau kita ada sholat witir, udah nggak boleh sholat witir lagi. Makanya nggak ada i'adah. Ya, walaupun sholat witir itu ya disunnahkan berjamaah di bulan Ramadan. Ya, kalau di luar Ramadan sendiri-sendiri aja. Di bulan suci Ramadan ada kaul yang menyatakan tetap sunnah sholatnya berjamaah, sholat tarawih berjamaah, sholat witir berjamaah. Namun sholat witir tidak boleh diulang kembali, i'adah. Nah begitu. Kenapa? Karena ada hadis Nabi tidak boleh 2 kali sholat witir dalam satu malam. Saya kira cukup kali Bapak Saudara. Nanti baru wasani antakuna sahihah. Syarat yang kedua yang boleh di'adah itu sholatnya udah dikerjakan secara benar. Nanti kita akan lanjutkan. Ya mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnait 'ala nafsik wa lakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad salatan tansharihu bihas sudur wa tahunu bihal umur. Sallim tasliman katsiran daiman ila yaumil ba'si wan nusyur. Innaka malikun rabbun ghafur. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limuallimina wa liman lahu haqqun alaina wa liman ahabba wa ahsana ilaina wa lil hadirina wa likaffatil muslimina ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma jahilna wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'uluman nafi'a. Allahumma iftah lana hikmatak wansur 'alaina rahmatak ya zal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.